Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdanakusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena rahmat-Mu yang besar, mengantar kami untuk terus berpengharapan hanya kepadamu. Di saat kami menghayati minggu-minggu Prapaskah dan situasi dunia yang sungguh perlu kami doakan terus-menerus agar kedamaian akan segera terwujud di beberapa negara yang mengalami konflik peperangan. Oleh karena itu Bapa, siapkan hati kami untuk merenungkan firman Allah. Kami mohon kuasa Roh Kudus menuntun kami agar kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Amin. Bu Bapak Saudara sekalian, pembacaan Alkitab kita di surat Yohanes yang kedua, pasal yang pertama ayat 4 hingga ayat 6, demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita karena mendapati bahwa sebagian dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang aku minta kepadamu Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah kita miliki sejak semula, supaya kita saling mengasihi. Inilah kasih itu, yaitu kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak semula. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini ialah hidup dalam kasih dan kebenaran. Saudara-saudara, penulis kitab ini adalah Rasul Yohanes. Surat ini ditujukan kepada jemaat dengan tentu kata-kata yang terasa adalah hubungan yang sangat intim, karena dia membangun dengan kata-kata yang sangat baik, yaitu sukacita. Seorang gembala rohani yang menulis surat kepada jemaatnya dengan penuh sukacita. Sukacita terbesar yang ia rasakan bukanlah keberhasilan duniawi jemaat, melainkan ketika ia melihat anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Bagi Rasul Yohanes, iman yang sejati tidak hanya diucapkan, tetapi dijalani tiap hari. Dalam kehidupan kita sering kita lihat mudah mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa iman harus terlihat mulai melalui kasih dan ketaatan. Dalam bacaan kita di 2 Yohanes 1 ayat 4-6, ada 3 kebenaran yang penting untuk kita pelajari dan menjadi penekanan Rasul Yohanes. Yang pertama, hidup dalam kebenaran. Kebenaran di sini bukan hanya soal pengetahuan Alkitab, bukan itu maksudnya, tapi kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran berusaha menjalani hidup yang jujur, setia, dan takut akan Tuhan. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus." Jadi Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah firman. Ketika kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus kehendaki, itulah kebenaran. Yang kedua, saling mengasihi. Yohanes menegaskan bahwa kasih bukanlah perintah baru, tetapi perintah yang sudah ada sejak semula. Artinya sejak awal iman Kristen, kasih adalah fondasi atau dasar kehidupan umat Kristen. Kasih bukan sekedar perasaan, tetapi sikap hidup yang nyata kepada sesama. Itu bentuknya nyata, bukan merasakan saja.
tapi betul-betul mewujud nyatakan seperti karya Kristus. Yang ketiga, kasih dinyatakan melalui ketaatan. Ayat 6 menjelaskan bahwa kasih itu berarti kita hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Jadi kasih kepada Tuhan bukan hanya kata-kata, melainkan ketaatan dalam tindakan. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama, dan taat kepada firman Tuhan. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Firman ini mengajak kita kepada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita untuk kita renungkan pribadi lepas pribadi hari ini. Apakah hidup kita sudah mencerminkan kebenaran Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, bukan hanya kepada orang yang kita sukai, tapi mereka juga yang membenci kita? Apakah kita taat kepada firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantar kita pada satu kenyataan, bahwa seringkali orang ingin dikenal sebagai orang beriman, tapi sulit mengasihi, bahkan mudah marah atau hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, surat Yohanes mengingatkan bahwa iman yang sejati selalu menghasilkan kasih dan ketaatan. Bagi kita yang hidup dalam keluarga, komunitas maupun organisasi, termasuk dalam kehidupan pelayanan dan pengabdian, persekutuan dan kasih menjadi sangat penting. Ketika setiap orang hidup dalam kasih dan kebenaran, maka persekutuan akan menjadi kuat dan penuh berkat. Sukacita terbesar seorang pemimpin rohani adalah melihat umat Tuhan hidup dalam kebenaran. Demikian juga sukacita Tuhan ketika anak-anaknya hidup dalam kasih dan ketaatan. Karena itu, melalui firman Tuhan, kita diajak hari ini untuk memegang kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama dengan tulus, taat pada perintah Tuhan. Dengan demikian, hidup kita menjadi kesaksian yang nyata, hidup dan dirasakan dan menjadi inspirasi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Ketika kami menghayati minggu-minggu Prapaskah, kami diingatkan untuk taat pada firman Allah, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus yang telah memberi teladan bagi kami untuk kami ikuti, yaitu kasih yang berkorban. Dengan penderitaannya, kami semua memiliki pengharapan di dalam anugerah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami, untuk kami dapat hidup berkenan dan damai sejahtera. Dan kami berdoa untuk dunia yang sedang bergelora dengan perang di Timur Tengah. Tuhan tolong agar kedamaian boleh terwujud di dunia dan di negeri kami, terus hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kami semua dapat hidup dan berkarya dengan sebaik-baiknya seturut kehendak Tuhan. Inilah kami semua ya Bapa. Tuntun kami sepanjang hari besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.